apa nih? Yang lagi seru apa nih? Yang lagi seru. Kita mau ganti topik kayaknya susah juga. Susah. Ya. Emang ranah kencengnya di situ, Mas. Susah. Komentarin yang receh-receh gitu Nggak kena. Yang lagi naik daun ya Bang Panji Pragiwaksono. Itu kaget gue ngeliat tuh pas malam tahun baru. Gue buka Netflix, lah ada Mens Rea. Bukannya biasanya live kagak di ini ya, nggak di rekamannya tuh nggak di Off air maksudnya. Iya, kalau off air rekamannya nggak di publish, onlinein gitu loh. Karena kan banyak pembicaraan yang dangerous lah, yang bahaya kan. Cuman kalau ini dimasukin Netflix gitu. Gue nonton anjing emang belum kelar tapi gue. Oh, belum kelar. Ketiduran soalnya. Gue kemarin juga nontonnya dari potongan-potongan aja. Cuman pas gue liat potongan-potongannya, laki nih orang nih, gila. Berani banget. Tapi kalau gue lihat sih, dia berani. Memang yang disampaikan, menurut keyakinan gue. Ya fakta dan realita, ya kan? Iya, cuman kan karena tujuannya komedi ya, jadi kan penyampaiannya sarkas lah, lebih ke nyindir sebenarnya. Iya. Ya tapi sah-sah aja lah. Sah-sah aja, cuman masalahnya kan itu tadi masyarakat kita kan belum siap sebenarnya. Gue juga bingung kalau dibilang masyarakat kita belum siap, karena gue lihat kolom komentarnya banyak yang setuju. Enggak juga, banyak juga yang nggak setuju. Maksudnya kalau di persentase banyakan yang setuju, gue lihat pro lah. Nggak tahu juga ya, cuman kalau gue kebanyakan ngelihat di tweet ya, di tweet gue tuh imbang tuh, yang posting setuju sama yang nggak setuju imbang tuh sama banyaknya gitu loh. Rata-rata kalau nggak yang setuju lebih ke kan banyak kata-kata sensor kata-kata kasar gitu kan, yang jadi mereka kayak buat mereka nggak etis lah lu ngomong kayak gitu depan umum gitu. Jadi lebih ke arah menghina daripada mengkritik gitu, buat mereka begitu. Ya sisi lain yang pro ya kayak lu bilang tadi, menurut keyakinan lu tadi. Iya. Banyak yang pro. Habis mau cara apa lagi, Mas? Mengingatkannya, mungkin menurutnya keyakinannya Panji. Bingung cara mengingatkan pemerintah kayak gimana lagi. Ya sebagai dia sebagai komedi ya cuma bisa begitu kan? Iya, tapi memang masalahnya emang ada di dunia ini pemerintahan yang nggak dikritik gitu. Nggak ada, pemerintahan yang nggak dikritik nggak ada. Cuman ya you know lah, negara kita luar biasa. Ya bayangin aja loh Mas. Ya kemarin gue nonton berita, dapat baca berita, uang bansos dikorup. Lu bayangin aja coba. Itu mah. Yang itu kan otaknya di mana Mas? Maksud gue kalau hal kayak gitu tuh di Indonesia tuh udah jadi kayak, gue dengernya nggak kaget gitu loh. Karena dulu kayaknya 10 tahun lebih lah, lebih dari 10 tahun yang lalu, uang pengadaan Al-Quran di korup gitu. Itu kan otaknya di mana gitu, maksudnya yang hubungannya dengan agama aja berani dikorup gitu kan. Nah, yang ini sama kan nggak masuk akal juga. Enggak, yang ini juga udah resmi tuh mantan Menteri Agama jadi tersangka. Iya. Gitu kan. Jadi kalau ngomongin korupsi apa udah nggak kaget lah. Cuman gue nggak expect aja sih Mas. Itu kan beritanya nasional dan semua mata melihat itu. Kita berbondong-bondong, influencer semua berbondong-bondong gimana caranya buat bantu rakyat kita ya kan yang terkena musibah. Dia korup, kampret. Ya nggak usah gitu, waktu COVID kan juga gitu. Kan sama, kondisinya darurat, tapi tetap dikorup kan. Ya itulah mungkin caranya
Bang Panji menyampaikan aspirasinya kayak gitu kayaknya. Iya, itu salah satu cara. Dan itu gokil sih, gebrakannya keren banget. Tapi kalau dari lu sendiri, kata-kata yang dia pakai untuk barrier-nya itu bagus nggak? Tepat nggak? Karena gue nggak ngerti hukum ya. Cuman kan kalau dia kan pakai istilah menurut keyakinan saya, Iya. kan diajarin sama ini kan si siapa Haris Ashar tuh. Ya memang bener gitu loh. Kalau yang namanya keyakinan, ya udah nggak bisa diutak-atik gitu loh. Keyakinan nggak bisa diutak-atik. Jadi keyakinan tuh nggak ada bener salah. Salah menurut orang lain, tapi menurut orang yang meyakini ya bener. Iya. Nah haknya dia juga kan? Iya, itu Bagian dari hak juga. Aduh. Sampai Pak BTP kan diundang sama Bang siapa? Densu. Oh dia pro banget bro. Menurut dia juga pakai lagi kata-katanya. Kalau dia sih inilah, karena memang ya sepak terjangnya juga kalau menurut gua emang bagus sih pada saat itu, pada saat dia jadi gubernur emang bagus sih. Salahnya kalau kata gua, dia mungkin ini mas, waktu ngomong itu dia nggak ngomong menurut keyakinan dia. Tapi itu tetap akan jadi salah. Tetap jadi salah walaupun menurut keyakinan dia tetap jadi salah karena beda server. Lain cerita kalau dia satu server tuh itu udah jadi ini berat ya. Ujungnya ke arah perdebatan pemahaman aja akhirnya. Iya. Masalahnya beda server itu udah. Jadi lu ngomong menurut keyakinan salah tetap salah, lu keyakinan lu beda udah gitu. Iya. Aduh. Tapi kalau satu server kan misalkan beda pemahaman masih diobrolin lah. Iya, gitu. mesti dikompromiin ya. Aduh, seru sih itu. Gue ngeliat. Yang momen salah satu momen punchline menurut gua bikin gua ngakak tuh mas. Tau gak? Lu lihat nggak yang bagian ini? Ada si Panji ngomong, pejabat itu kan kita yang gaji. Cuman bedanya kan di gaji kita tuh tertulis PPh 21 kan. Kan nggak mungkin ditulis sama dia buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran. Anjing itu lucu sih itu. Lucu banget. Banyak banget momen-momen lucu tuh. Banyak, tapi gua rasa live show-nya komik yang lain juga mungkin sama parahnya sebenarnya. Cuman nggak diupload aja. Karena nggak diupload aja. Karena mereka udah tahu bakal begini impact-nya. Panji udah kena somasi kalau nggak salah apa gitu. Udah dilaporin ya, udah dilaporin. Cuman yang lucunya gini, kan yang ngelaporin kan angkatan muda Muhammadiyah sama NU. Apa gitu. Pokoknya yang muda NU gitu loh. Nah, Muhammadiyahnya itu udah bikin statement terbuka bahwa organisasi Muhammadiyah nggak ada hubungannya sama yang disebut sama dia. Jadi ini bukan kebijakan dari organisasi ngelaporin Panji itu bukan Muhammadiyah. Nah itu yang kocak sih sebenarnya. Berarti kan lu atas nama siapa nih? Iya. Gitu. Legal standingnya atas nama siapa nih gitu. Terus yang kedua setahu gue ya penghinaan itu tidak bisa terhadap badan atau organisasi, institusi gitu. Harus ke personal. Iya. Berarti harusnya sah-sah aja dong. Yang kocak sih ini barang buktinya tuh flash disk bro. Oh iya, gue belum baca itu, belum lihat. Barang bukti yang diserahin, jadi gue nggak tahu ya itu barang bukti polisi dapat dari yang melaporkan atau memang setelah ngelaporin polisi minta langsung ke Netflix terus dikopi ke flash disk gitu. Okay, kalau kayak gitu legal jadinya. Tapi kalau si pelapor dia bawa barang bukti udah dalam bentuk flash disk, itu jatuhnya ilegal karena dia ngebajak konten. Oh iya benar. Bisa jadi kena dia tuh. Bisa jadi kena dia, dituntut sama pihak Netflix gitu sebenarnya. Karena ya nggak ada izin kan, ya nggak tahu juga sih. Kemungkinan besar sih begitu. Ya. Kita lihat nasib mereka gimana. Tapi lu pro?
Gue menikmati. Aman sekali. Aman sekali. Ya. Karena gue masih sebenarnya ngelihat itu ya cuma emang bener-bener di tahap menikmati gitu, menikmati doang. Menikmati Tidak- pertunjukan. menikmati pertunjukannya, nggak sampai menganalisa. Oh iya juga ya, oh iya juga nggak ya. nyampe Gitu. situ. Nggak. Emang gue nikmati anjing kocak nih, gitu doang. Dan dari setnya juga keren ya. Nah, cuman ada satu yang ini yang gue heran. Jadi si Panji ini pernah statement di salah satu podcast kalau nggak salah, Hah? podcastnya Bintang Emon deh. Oke. Itu ditanya kan, lu mau masukin ke Netflix nggak ini apa ke OTT lah? Oke. Dia bilang waktu itu dia mau tapi tidak yang show-nya dia yang bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Dia baru akan masuk ke Netflix kalau dia udah punya show gede di luar negeri yang bahasa Inggris gitu waktu itu. Nah, yang gua agak kaget tiba-tiba muncul di Netflix tuh Mencernya. Dih, muncul gitu kan. Iya. Bahasa Indonesia nih. Iya, ini kan yang bahasa Indonesia yang Iya. tadinya lu wah, BU nih kayaknya nih. Waduh. BU nih kayaknya nih. Buat Hidup di luar hidup di mahal, luar. Mas. Hidup di luar mahal. Karena gede emang ininya bayarannya Netflix gede. Iya. Revenue-nya mantap. Gue dengerin PWK Hmm. yang sama Baim Wong. Oke. Nah kan filmnya Baim Wong tuh ada yang waktu itu ditawar sama Netflix untuk masuk ke dia. Jadi yang nawarin tuh 2 platform, Netflix sama Prime. Amazon Prime. Prime Video ya. Akhirnya masuknya ke Ke Amazon Prime. Netflix. Amazon Prime. Oh, Amazon Prime. Karena tawarannya Amazon Prime lebih gede. Oh, yang 2 kali setengah ya? Nah, 2,5 kali. Iya, 2,5 kali. 2,5 kali dari biaya produksi kan. Iya. Berarti kan gede banget. Gede banget. Ya, gue juga sempat nonton sih. Kalau nggak salah 5-10 M biaya produksinya kalau saya. Ya, Estimasi- kira-kira average estimasi gitu lah ya? gitulah ya filmnya si Baim ya? Baim. Kalau Panji juga ya kurang lebih lah itu. Ya. Tinggal dikali aja kan. Wah, itu TikTok kena semua sih, Mas. Dari royalti tiket dapet. Kan dia bukan cuma satu kota. Banyak kota itu. Banyak kota. Iya, banyak kota. Dan yang paling banyak penontonnya kan Jakarta. Jakarta, ya. Dan 10.000. 10.000. Gue nonton dari pas di awal. Selamat datang ke atasan Presiden Republik Indonesia. Wah, gila nih orang keren. Gue bilang. Itu bener, ada benernya. Iya, memang bener, Emang Mas. bener itu. Ya kan atasan pemerintahan kita ya rakyat lah. Iya. Kan dari pajak. Karena emang sistemnya demokrasi. Tapi ya itulah lucunya negara kita ya. Ada aja yang nggak suka ya. Pastilah. Aduh. Pasti banyak yang kesindir lah, banyak yang ngerasa ini ngehina banget nih gitu. Cuman gue salutnya ini Gibran sih. Oh ya, Gibran sempat diwawancara. Enggak, gue nggak tahu yang Tadi wawancara. diwawancarain dia. Cuman responnya dia gokil. Jadi dia posting di Instagram pakai backsound lagunya Panji. Oh iya. Oh iya, gue lihat. Oh, gokil. Iya. Maksudnya elegan sih menurut gue tuh itu elegan. Gitu. Ini Ada juga yang dia ditanya sama wartawan, gimana Mas Gibran, ini Mas Panji sama Mas Panji. Ya nggak apa-apa lah, itu kan bentuk dari sebuah kritik katanya ke pemerintahan. Ini biasa aja. Dia ngomong gitu di wawancara. Memang cuman dalam keadaan yang lagi buru-buru. Ya artinya kan kalau menurut gua ya, gua nggak tahu dia ngomong bener apa enggak, dia tulus atau enggak jawab pertanyaan itu. Tapi menurut keyakinan gua harusnya ya emang aman. Cuma karena ada kolega-kolega tertentu yang merasa panas gitu. Enggak, memang di balik maksudnya apakah itu tulus atau enggak, cuman responnya dia itu menurut gue bener di depan masyarakat. Itu udah bener tuh. Iya. Dia nggak baper segala macem, udah itu udah bener. Iya. Ntar ternyata di balik itu terus dia Main ada bapernya apa, ya nggak diliatin ke publik, itu
memang harusnya begitu. Profesional ya. Heeh. Tapi dia buka pintu jatuhnya nih. Maksudnya buka Dia pintu buka gimana? pintu untuk yang ngeberani ngebuka show-nya dia, dinaikin ke OTT tanpa banyak sensor, ya kan? Oh iya. Heeh. Termasuk pembuka pintu nih. Cuman belum tentu. Kalau juga. seandainya dia lolos, mungkin ada kemungkinan nanti show-show selanjutnya dari komika yang lain bakal begitu juga. Tapi mungkin lebih baik ini sih. Kalau misalkan show-show komika yang lain mau ngikutin jejaknya Panji gitu ya, ada baiknya sebelum mereka bikin show itu, materinya dikonsultasiin ke orang hukum. Orang hukum ya. Jadi bener-bener udah diantisipasi semua lah. Mana yang aman, mana yang enggak gitu. Harusnya sih Panji juga udah. Harusnya udah. Harusnya sih udah. Apalagi lingkaran dia kan banyak yang bagian hukum juga kan. Ya. Keren. Overall keren. Salut gue. Lalu ya. Panji. Dari settingan bikin acaranya, dari set semuanya keren sih. Materinya mantap. Materinya mantap. Openernya juga oke. Ada opener. Gue mau nonton lagi ini kan. Belum sempet kan. Karena ada anak-anak gue. Iya. Jadi Bahaya itu bahaya. Nunggu. Kata-katanya. paling abis ini Abis ini balik nonton baru lagi. gue tuntasin. Soalnya kemarin pas malam tahun baru tuh emang udah capek kali, jadi ketiduran gue. Bangun-bangun tuh bukan bangun sih, tiba-tiba gue agak kaget gitu, jedar. Oh, petasan. Udah tahun baru ya, tidur lagi gue. Ya pas itu kan anak-anak lagi pada nginep Mudik. di Mudik. Cikarang. Jadi nonton sendiri gue. Ntar gue tuntasin. Openernya keren. Openernya keren, si Dani si Dani Beller. Terus si siapa tuh? Ada satu lagi namanya. Itu yang gokil. Iya. Dia sama bininya. Yang di mall goblok. Iya. Dan emang ini sih menurut gua komika-komika tuh pinter ininya. Karena udah terbiasa, Mas. Udah terbiasa observasi. Kayak si Dani Beller tuh endingnya yang pas dia promosi acaranya kan, dia kan nyindir dulu. Nggak tahu diri apa gitu, promosi di acara orang gitu. Iya. Kan bisa promosi di acara gua. Iya. Ya, pinter-pinter lah emang. Bendanio. Iya, yang satu lagi Bendanio ya. Bendanio. Gue juga nggak terlalu kenal tuh sebenarnya, tapi pas gue liat performanya, wah bagus sih ya. Mungkin mereka ini banyakan job offline. Off air ya. Off air ya. Iya, off air. Apa kita ikut komika juga? Tapi gue kepikiran mau belajar. Oh, gak kepikiran. Kepikiran mau belajar. Cari aja Mas komunitasnya. Hah? Cari komunitas di sini, Ya, atau kita berdua ya masih bareng ya? inilah gue masih tanya-tanya asisten dulu lah. Asik. Ininya gimana sih cara bikin? Gue sih kebayang ya, rumus-rumusnya kebayang. Cuman yang gue nggak bisa kebayang itu on stage-nya. Iya, Kalau itu. bikin materinya, kemungkinan gue bisa. Ya berapa beat itu bisa lah, mungkin nggak panjang, tapi bisa lah. Cuman yang gue nggak bisa kebayang itu, anjir gue berdiri di atas panggung, di semua mata ngeliatin gue, anjir, itu tuh gue nggak dapat. Soalnya lu nggak pernah. Itu dia. Kalau gue masalahnya. kan, kalau misalnya ngomong di depan orang, gue pernah. Cuman nyusun materinya kayak yang smooth biar punchline-nya bagus, terus sesuai audiens yang itu tuh yang. Iya. Aduh, seru sih. Di mana ya? Tangerang ya? Kayak menarik deh Mas. Itu buat warna hidup baru loh Mas. Iya. Ya nggak sih? Biar nggak rutin-rutin gini-gini aja, nggak flat gitu. Bener. Coba lah nanti kita cari buat kalaupun kita nggak open mic kita naik ya kita nonton aja Nonton gitu kan. aja. Ikutin Paling kan alurnya. jadi hiburan Gitu. Iya, biar ada warna baru. Tahu nih Tangerang nih. Kalau teman-teman ada yang penonton stand up di daerah Tangerang, kasih tahu aja di kolom komentar. Komen lah kontaknya ke siapa gitu. Iya. Ntar kita Berangkat. kontak. Kita berangkat. Karena menurut gue stand up comedy itu apalagi udah gede-gede ya, kelihatan banget dia nulisnya, terukurnya, Enggak, dan observasinya kelihatan. Yang ini
yang paling penting tuh ini public speakingnya. Iya. Soalnya kalau lu perhatiin sekarang yang pada jadi-jadi itu rata-rata dari stand up comedy. Iya, iya. Jadi public speakingnya bagus juga ya. Public speakingnya bagus. Kecuali Ebel kan. Bahkan Ebel pun yang kayak gitu tetap jadi. Gue nonton di podcastnya Muhammad Al-Katiri, dia ngobrol sama siapa gitu, gue lupa. Oh, sama Sule sama Andre. Ditanya sama Andre, Mat, kalau dari anak stand up comedy, siapa yang menurut lu materi paling jelek? Bel! Kenceng banget dia ngomong, geblek. Cuman salut gue, dia survive. Udah. Ya, meskipun di satu sisi ditolong sama Pras juga ya. Iya, apapun itulah jalannya ini. Kalaupun bukan Pras, pasti akan ada yang nolong. Jadi, ya memang udah inilah jalan hidupnya dia. mentalnya udah dapet ya. 22 menit. Berarti berapa tuh? Cukup lah. Cukup.